Karena itu dalam 2 tahun terakhir, dalam masa kepemimpinan saya dengan Pak Anjas, yang pertama, kami fokus kepada soal infrastruktur jalan dan jembatan. Saya berpikir begini, untuk mengatasi seluruh problema yang dihadapi masyarakat, jalan dan jembatan itu adalah sasaran utama. Karena jalan jembatannya bermasalah, tentu ini akan berpengaruh terhadap lancar tidaknya distribusi logistik. Kalau distribusi logistiknya bermasalah, tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat rendah, itulah kemudian muncul miskin. Karena miskin itu kan bergantung dari ketidakmampuan seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malotos Bercerita. Kembali lagi bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan di episode kali ini sangat spesial karena masih dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan Hadis STQH tingkat Provinsi Maluku Utara yang ke-27 tahun 2023 yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Timur. Dan saat ini kita sudah berada di kediaman Bupati Halmahera Timur. Maka dalam episode kali ini orang akan banyak baca cerita dengan Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Bapak Dr. Andes Haji Ubadiah MPA. Selamat siang, Bapak. Baik, selamat siang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak, Bapak, karena sudah berkenan untuk bisa baca cerita bersama orang di sini di podcast Malotos Bercerita. Ya. Nah, oke, Bapak. Sebelum kita bercerita banyak tentang penyelenggaraan STQH ini, Pak, di Kabupaten Halmahera Timur. Rasanya menarik jika kita mengulik lebih dalam sosok pemimpin luar biasa dari Halmahera Timur ini. Nah, bagaimana sih, Pak, perjalanannya hingga pada akhirnya bisa terjun ke dalam dunia politik dan bisa menjadi Bupati Halmahera Timur seperti saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Faifiyah. Terima kasih sudah bisa berkunjung di kediaman Bupati Halmahera Timur, dan yang paling spesial adalah sudah berkunjung di Kabupaten Halmahera Timur. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita orang semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berkaitan dengan yang tadi disentil, apa sih yang memotivasi saya sehingga terjun di dunia politik? Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, saya sebelumnya adalah seorang birokrat ASN murni dalam perjalanan atas kepercayaan partai politik, partai pengusung dan pendukung, sehingga kemudian saya mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2020. Dan mendahului ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai politik yang telah memberi kepercayaan dan amanah kepada saya untuk diberikan ruang dalam mengikuti kontestasi itu. Terima kasih sekali lagi atas. Dan karena itu saya dalam posisi hari ini adalah sebagai sebuah anugerah dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu amanah yang sangat berat, sangat luar biasa. Mengemban amanah masyarakat ini sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang akan melaksanakannya. Tapi sesungguhnya ini saya kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah. Mudah-mudahan saya selalu diberikan bimbingan, berikan petunjuk sehingga bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu yang berkaitan dengan. Nah, oke, baik. Mungkin orang bergeser kepada baca cerita tentang STQH. Oh iya. Pertama sangat menarik karena kita akan berangkat pada hal apa yang menjadikan Kabupaten Halmahera Timur ini terpilih atau diamanahkan sebagai tuan rumah STQH di tahun ini, Pak. Ya, baik, makasih. Jadi penunjukan Haltim sebagai tuan rumah STQH yang ke-27 tingkat Provinsi Maluku Utara yang ke-2023 ini berawal pada 2 tahun yang lalu ketika pelaksanaan STQ yang ke-22 di Kota Ternate tahun 2021. Nah, pada saat akan melakukan penutupan, saya kemudian disampaikan oleh Ketua LPTQ dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, yang pada saat itu juga hadir Pak Wagub, kemudian Pak Kakanwil Kemenak Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya kemudian bincang-bincang secara
informal saja bahwa kalau hal tim akan diberikan kepercayaan, kami siap untuk menjadi tuan rumah. Nah, itulah kemudian ada kesepahaman, lalu Pak Gubernur melalui Pak Sekda ditunjuklah hal tim sebagai tuan rumah penyelenggaraan STQ yang ke-27 di tahun 2023 ini. Jadi memang ini penunjukan yang menurut kami adalah sebuah kepercayaan juga dari provinsi terhadap Halmahera Timur. Itu kira-kira. Apakah ini kali pertama untuk Halmahera Timur diamankan sebagai tuan rumah, Pak? Ya, baik. Untuk event-event regional, apalagi event tingkat provinsi, memang untuk event yang dalam konteks keagamaan ini mungkin sudah yang kedua kali. Di tahun 2010 juga Haltim dipercayakan sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi Maluku Utara juga. Nah, untuk STQH, Seleksi Tilawatul Quran dan Hadis, ini mungkin pertama di tahun 2023 ini. Ini juga pertama di masa kepemimpinan saya sebagai bupati dan Pak Anjas sebagai wakil bupati. Dan oleh karena itu menjadi sebuah tantangan buat saya. Masa kepemimpinan saya dan Pak Anjas kan kepemimpinan yang periodenya sangat pendek. Nah, oleh karena itu ini menurut saya bahwa ini sebuah tantangan. Tantangan kami kira-kira mampu atau tidak bisa untuk melaksanakan event yang mudah-mudahan levelnya yang lebih tinggi. Kalau event-event level kabupaten saya kira itu hal yang biasa saja. Tapi kalau event yang level lebih tinggi, regional, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, itu menjadi tantangan. Dan bagi saya adalah seorang pemimpin yang butuh tantangan. Kira-kira begitu. Ya, baik, Pak. Jadi STQH ini adalah perdana ya Pak? STQH perdana. Kita dapat melihat bahwa ini luar biasa, sukses insya Allah acara ini. Apa sih Pak sebenarnya kunci dari keberhasilan, kesuksesan dari penyelenggaraan STQH ini? Ya baik, jadi begitu, jadi kronologinya adalah begitu 2 tahun lalu dipercayakan sebagai tuan rumah, tentu saya memberi tantangan kepada teman-teman di SKPD. Saya membentuk panitia lokal itu sudah kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Mengapa begitu? Saya serius untuk mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya tahu bahwa Haltim di satu sisi kabupaten yang sangat jauh, masih memiliki keterbatasan di sana-sini, tentu kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah di kekompakan. Kekompakan antara bupati, wakil bupati, sekda, dan seluruh jajaran pemerintahan, didukung pula dengan DPRD sebagai lembaga atau institusi yang dalam hal ini memberikan support di bidang penganggaran, kemudian didukung pula dengan semua stakeholder yang lain, dunia usaha juga memberi ruang bagi kami, masyarakat juga turut serta dalam menjaga stabilitas, keamanan, kondisi ini selalu kondusif sehingga bisa berjalan. Jadi bagi kami, jadi kunci keberhasilan menurut teman-teman itu adalah yang pertama, menurut saya yang pertama kekompakan, yang kedua kolaborasi dari semua pihak. Nah, karena itu ini bukan keberhasilan bupati dan wakil bupati secara sendiri-sendiri, tapi ini keberhasilan secara. Tapi bagi saya bahwa soal berhasil tidak berhasil itu adalah penilaian di teman-teman di pihak eksternal. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik Pak, berarti persiapannya sudah dipersiapkan berapa lama Pak? Ya, baik. Jadi dari sisi fisik kami sudah siap di 1 tahun yang lalu untuk fisik venue-nya. Meskipun di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Itu sudah pasti karena mempersiapkan venue penyelenggaraan STQ itu hal yang tidak mudah. Kalau soal sesuatu yang sifatnya non fisik, saya kira gampang saja. Jadi untuk persiapan dalam konteks yang bersifat fisik material itu kami sudah siap 1 tahun yang lalu. Nah, adapun persiapan yang bukan non fisik, karena ini kepanitiaannya kan provinsi. Kita kabupaten kota hanya support unsur pendukung. Namun demikian kita sebagai tuan rumah, kita harus memberikan yang terbaik juga terhadap event apapun dan diberikan kepercayaan. Kira-kira itu. Ya, baik Pak. Di balik kesuksesan dari penyelenggaraan STQH ini, tentu tidak terlepas dari tantangan Pak. Tantangan terbesar yang pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur rasakan ketika diamanahkan sebagai tuan rumah apa saja Pak? Ya baik, jadi memang apapun itu suatu kegiatan atau event, mau yang kecil, yang sedang, yang besar, atau level dalam konteks apapun, saya kira pasti diperhadapkan berbagai tantangan.
tantangan yang paling mendasar adalah soal pembiayaan. Itu sudah pasti. Apalagi ekspektasi kita adalah ingin memberikan yang terbaik. Nah, ingin memberikan yang terbaik itu sudah tentu harus dibarengi dengan aspek pembiayaan yang memadai. Dan itu yang pertama. Yang kedua, aspek geografis. Aspek geografis yang kami hadapi karena Haltim ini agak jauh dari pusat-pusat ekonomi. Nah, sehingga juga harus kita concern betul-betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haltim juga diperhadapkan pada soal konektivitas wilayah yang juga masih agak berat. Nah, sehingga kami merasa bahwa kesiapan kami belum terlalu maksimal di dalam mempersiapkan penyelenggaraan STQ tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2023 ini. Jadi tantangan lebih kepada hal yang sifatnya material. Kalau tantangan dalam hal yang bersifat non material, saya kira tidak terlalu dominansi, karena ada potensi yang kami miliki di Halmahera Timur ini. Betul bahwa Haltim ini beragam dari sisi keberagaman penduduknya. Ada banyak agama, banyak budaya, banyak etnis. Tapi itu, kami karena mengedepankan aspek toleransi, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga kami kira ini sebuah potensi untuk memberikan semangat bagi kami untuk mempersiapkannya lebih baik. Kira-kira itu, teman-teman. Ya, baik, Pak. Di tengah keberhasilan penyelenggaraan SDKH ini, Pak, tentu tidak akan terlepas dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur. Dan juga sudah kita lihat bersama bahwa kemajuan infrastruktur dari Kabupaten Halmahera Timur ini cukup maju seperti itu. Nah, Bapak sebagai pemimpin Bupati Halmahera Timur, apa sih yang selama ini Bapak giatkan selama menjadi seorang bupati sehingga kita dapat melihat Halmahera Timur bisa maju seperti saat ini? Baik, jadi sebelum masuk ke situ, saya juga ingin mengawali jurus khusus untuk memberi penekanan juga terhadap kesiapan fisik di pelaksanaan STQ. Untuk kesiapan dari sisi fisik yang tadi saya sampaikan, kami mendapatkan support penuh dari PT Weda Bay Nikel. Kemudian juga kami mendapatkan support penuh dari PT Antam Tbk wilayah Maluku Utara. Kemudian juga terlepas dari beberapa vendor yang makanya tadi saya bilang ini kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, stakeholder, dunia usaha dan seterusnya. Jadi ada beberapa sarana fisik yang di khusus venue utama di Masjid Iqra itu dibangun full oleh PT Aneka Tambang. Nah, kemudian ada lain-lain juga oleh PT Weda Bay Nikel. Bahkan dari aspek kesiapan, dari sisi pembiayaan itu tadi, kami didukung penuh oleh semuanya. Terlepas juga dari dukungan pemerintah provinsi, sudah pasti. Dan karena itu izinkan saya di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pemerintah provinsi kepada teman-teman dunia usaha yang beroperasi dalam Halmahera Timur. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan soal dalam kepemimpinan saya dan Pak Anjas, tantangan yang kami hadapi di dalam membangun Halmahera Timur ini ada 3 hal. Yang pertama, kami Haltim ini masih diperhadapkan soal konektivitas antar wilayah yang masih belum terlalu tersambung dengan baik. Ingat bahwa Haltim ini itu panjang garis pantai itu 517 km. Itu panjang garis pantai itu belum ditambah dengan jalan-jalan regional, diagonal, kolektor dan seterusnya. Contoh dari Subaim, Buli, kemudian ada beberapa wilayah. Secara keseluruhan, panjang jalan yang kami harus bangun itu 646 km. Nah, kalau kita melihat pada angka kondisi, luas daratan Halmahera Timur itu terluas kedua di Maluku Utara setelah Halmahera Selatan. Itu satu. Jadi tantangan pertama soal konektivitas. Tantangan yang kedua soal angka kemiskinan. Teman-teman bisa, mungkin ini sudah bukan rahasia lagi bahwa merilis pada angka BPS dalam 3 tahun terakhir ini, itu angka kemiskinan Haltim tertinggi di Maluku Utara. 2021 itu 17,0 sekian persen, 21. 2022 di Maret itu dia turun menjadi 15,54. Sampai di akhir di 2022 dan rilis di Maret 2023 ini
Alhamdulillah itu sudah turun menjadi 13,14%. Penurunan angka kemiskinan ini memang belum signifikan, tapi ini kami perlu mengapresiasi itu. Terserah kepada pihak-pihak lain apakah penurunan ini hanya karena given atau seperti apakah bersentuhan dengan program pemerintah, itu lain konteks ya. Kami kembalikan kepada penilaian siapapun. Tantangan yang ketiga ini juga berkaitan dengan kesejahteraan karena di soal pengangguran. Dalam 2 tahun terakhir, ini pengangguran, ini grafiknya agak menunjukkan tren naik. Terakhir di 2022 itu 6,sekian% angka pengangguran. Meskipun di sana-sini kalau kita lihat, itu ada kan pergerakan pembangunan dunia ekonomi ini. Ada perusahaan dibuka dan seterusnya. Tapi kenapa kok angka pengangguran ini bisa naik? Nah, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa apakah data yang dirilis ini dalam tanda petik apakah valid. Kita tidak dalam konteks itu. Bagi saya bahwa angka apapun yang dirilis itu menjadi spirit buat saya untuk kita melakukan perencanaan berdasarkan data itu. Karena perencanaan suatu program kegiatan itu harus berbasis data. Nonsen kalau perencanaan itu baik tidak berbasis data. Nah, oleh karena itu mau angka apapun yang dirilis, saya kira tidak ada persoalan. Bagi saya bahwa ini tantangan untuk membangun, apalagi visi utama adalah menuju masyarakat altim yang maju dan sejahtera. Nah, sejahtera di sini kan penegasannya banyak. Dalam pendefinisiannya kan luar biasa, sangat dinamikanya sangat besar sekali. Dimensinya juga sangat luas, sejahtera. Apakah aspek ekonominya, apakah aspek kesejahteraan yang lainnya. Dan oleh karena itu, di masa kepemimpinan kami yang dari periodisasinya menurut kami sangat singkat, tentu tidak akan mampu untuk menyelesaikan seluruh problema yang dihadapi. Nah, oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, dalam masa kepemimpinan saya dengan Pak Anjas, yang pertama, kami fokus kepada soal infrastruktur jalan dan jembatan. Itu. Hampir kurang lebih 60% dari belanja APBD kami itu difokuskan kepada soal jalan dan jembatan. Dasar pikirnya begini. Mengapa ini dasar pikir yang memang itu pasti debatable. Bisa diperdebatkan antara berbagai pihak. Sudah tentu sudut pandangnya kan berbeda. Saya berpikir begini. Untuk mengatasi seluruh problema yang dihadapi masyarakat, jalan dan jembatan itu adalah sasaran utama. Karena jalan jembatannya bermasalah, tentu ini akan berpengaruh terhadap lancar tidaknya distribusi logistik. Kalau distribusi logistiknya bermasalah, tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat rendah, itulah kemudian muncul miskin. Karena kemiskin itu kan bergantung dari ketidakmampuan seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, oleh karena itulah kita harus urai dulu sebetulnya faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi sampai terjadinya miskin. Miskin itu kan ujuk-ujuk bukan langsung dia miskin, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, analisis kami sementara bahwa faktor dominan yang berpengaruh terhadap munculnya kemiskinan itu kan soal distribusi barang yang tidak lancar. Karena distribusi barang yang tidak lancar itu yang mempengaruhi daya beli masyarakat rendah, lalu kemudian terakhir juga, karena daya beli masyarakat, distribusi yang tidak lancar ini mempengaruhi inflasi. Teman-teman bisa tahu bahwa inflasi Halmahera Timur sangat tinggi, hampir sama dengan Kota Ternate inflasi. Angka garis kemiskinan itu ditentukan 624.000. 624.000 per kakak per orang per bulan. Karena tingginya angka garis kemiskinan, lalu kemudian kan akan mempengaruhi terhadap jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Saya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan begini. Andai kata angka garis kemiskinan yang 624 ini dibawa di kabupaten kota yang lain, pasti angka kemiskinan juga akan sama. Di Taliabo itu kurang lebih cuma 300 sekian ribu per bulan per orang. Jadi kalau angka garis kemiskinan dibawa ke sini, saya kira hal ini juga akan sama.
Nah, jadi ini soal penentuan angka garis kemiskinan ini. Tapi kita harus mengakui juga karena problema soal distribusi yang bermasalah ini kemudian menimbulkan angka inflasi. Sekarang begini, ruas Sofifi Maba dengan ruas Sofito Belo sebetulnya mana yang lebih panjang? Sofito Belo yang lebih panjang. Tapi biaya transportasi mobil itu lebih murah Sofito Belo dibandingkan dengan Sofifi. Nah, ini salah satunya. Nah, mengapa begitu? Kan tentu bermasalah pada soal jalan yang belum bagus sehingga menimbulkan soal di transportasi itu. Tentu daya kehausan mobil juga tinggi, ya kan? Bannya harus. Jadi ini saling berkait. Nah, oleh karena itu menurut saya yang itu jalan dan jembatan dulu yang kita fokus. Sambil tidak mengabaikan aspek-aspek yang lain. Yang pasti begini. Kesejahteraan berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Karena itu harus secara simultan. Meskipun dalam proporsi penganggaran itu proporsinya agak sedikit berbeda dengan yang infrastruktur. Jadi itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan dengan semakin membaiknya infrastruktur kewilayahan, jalan dan jembatan, insya Allah ini akan mendongkrak angka ekonomi masyarakat. Kalau distribusi barangnya sudah bisa lancar, dengan sendirinya insya Allah ekonomi masyarakat akan tumbuh. Apa yang menjadi dihasilkan baik petani maupun nelayan itu sudah akan bisa didistribusikan, apalagi ke depan ini kan muncul banyak sekali dunia usaha yang dibuka. Antam akan mengoperasikan pabrik ferronikelnya, kemudian Antam akan menggandeng dengan perusahaan EV baterai, ada 2 perusahaan, baik dengan LG maupun dengan CBL. CBL dengan Antam itu mudah-mudahan di sekitar bulan Oktober itu sudah akan kerjasama itu sudah akan dibangun. Yang pasti banyak sekali ruang-ruang yang tersedia untuk bagaimana ekonomi masyarakat yang bisa tumbuh. Tinggal masyarakat siap kata rada. Pertanyaan cuma di situ. Bisakah mampu memanfaatkan dan menjemput ruang yang sudah tersedia atau tidak? Nah, itu juga menjadi tantangan pemerintah daerah. Bagaimana mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk kita siap menerima ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak siap menjemput ini, sudah tentu kembali lagi di sekian puluh tahun yang lalu. Ruang tersedia kalau tidak dimanfaatkan, jangankan kemiskinan yang hari ini turun secara drastis, ini pasti kembali lagi grafiknya. Nah, oleh karena itu tantangan bagi saya, menurut saya bahwa tantangan pemerintah daerah itu harus semakin intens memberikan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk selalu siap menerima tantangan yang dihadapi saat ini. Mungkin itu teman-teman. Baik, luar biasa Bapak. Yeah. Sebagai penutup, Bapak sebagai sosok pemimpin yang luar biasa dari Halmahera Timur, jika dihadapkan dengan seluruh masyarakat di Halmahera Timur, pesan atau spirit apa yang mau Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat? Ya, baik. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa keberagaman itu adalah modal. Kita bersyukur bahwa kita diberikan keberkahan dengan beragam. Beragam itu bukan berarti satu hal yang akan memisahkan di kita, tapi sesungguhnya beragam itu adalah modal utama untuk lebih memperkuat kita. Karena pembangunan itu bisa berjalan dengan baik kalau kita satu, kita bersama. Hal tim dengan beragam penduduk yang di dalamnya ada banyak agama, banyak etnis, banyak suku, tentu di satu sisi menjadi potensi, di satu sisi bisa menjadi kalau tidak di treatment dengan baik, bisa menjadi musibah buat kita semuanya. Dan karena itulah maka harapan saya adalah melalui STQ ini semakin menumbuhkan nilai-nilai keagamaan kita, semakin menumbuhkan nilai kepercayaan kita. Kalau orang itu nilai keimanan dan ketakwaan itu sudah tertanam betul di batin seseorang, saya kira dalam konteks dan konteks apapun akan selalu siap. Itulah kemudian saya selalu memberikan tantangan ke pimpinan OPD di jajaran pemerintahan saya bahwa bekerja itu harus mengedepankan kebersamaan. Tanpa kebersamaan nonsen untuk sukses dalam menggayuh
suatu program dan kegiatan. Mungkin itu. Jadi kira-kira itu teman-teman. Ya, baik Bapak. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu Pak, dan semoga penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran ini yang dilaksanakan di Halmahera Timur bisa berjalan sukses hingga pada puncaknya nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah bersedia untuk bercerita banyak hal tadi tentang Halmahera Timur, dan semoga Halmahera Timur bisa maju lebih ke depannya lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, itu dia teman-teman semuanya. Mari bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan seleksi tilawatul Quran dan hadis tingkat Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur, dan terus saksikan episode selanjutnya di podcast Mulut Pos Bercerita hanya di Mulut Pos Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.